sudah dimulai dengan lagu pembukaan. Nah, saat ini nih Kak Lia berada di alun-alun Purbalingga. Nah, untuk hari ini kita mau bersemangat dengan via virtual bersama dengan kakak-kakak kita dan juga teman-teman kita. Untuk urutan acaranya apa saja yang mau kita lakukan hari ini? Yuk kita simak bersama kakak-kakak kita. Halo, selamat pagi Kak Heni. Halo pagi Kak Omi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kak Heni tadi kan sudah dibuka oleh Kak Lia ya. Betul. Kak Lia di mana tadi ya? Kak Lia itu tadi sedang berada di alun-alun Purbalingga. Wow, Kak Lia tadi di alun-alun Purbalingga. Nah, tadi sudah dibuka ya Kak Omi ya dengan sangat Iya betul. meriah sama Kak Lia. Nah, adik-adik kita ketemu lagi nih ya di via virtual ya. Tentunya tadi dengan semangatnya Kak Lia, adik-adik juga di rumah pasti semangat ya Kak Omi ya. Iya harus semangat Iya, dong. semangat. Dan tetap jaga kesehatan. Nah, caranya gimana Kak Omi kita jaga kesehatan? Caranya selalu mencuci tangan, Nah, cuci tangan, memakai pakai masker, masker, jauhi kerumunan. kerumunan. Tapi kita harus masih tetap di rumah saja ya. Iya, Nah, betul sekali. betul. Nah, Kak Omi, ngomong nih acara via virtual minggu ini kita mau ngapain ya? Nah, sekarang Omi akan membacakan susunan acara sekolah minggu kita hari ini. Kira-kira Ya. susunan acaranya apa saja ya, Kak Heni Ya, ya? coba Kak Omi kasih Nah. bocorannya. Yang pertama, tadi kan sudah nyanyi-nyanyi nih. Iya, kita sudah Nah, semangat. sudah ya. semangat dan sudah semangat. dibuka juga oleh Kak Lia di Iya, di alun-alun tadi. Purbalingga. Ah. Nah, untuk susunan acara berikutnya, sebelum kita mengawali sekolah minggu kita hari ini, Ya. nanti kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Pembukaan. Lagu pembukaan, kemudian nanti baru disusul dengan doa pembukaan Ya. dan salam Maria untuk membuka sekolah minggu kita hari ini. Ya, betul. Yang akan dibawakan oleh doa pembukaan itu akan dibawakan oleh Fiona. Iya. Kemudian Nah, setelah doa setelah pembukaan, doa pembukaan, Mhm. kita akan mendengarkan bacaan kitab suci. Mhm. Bacaan kitab suci dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Nah, bacaan kitab suci ini akan dibacakan oleh teman kita Jasmine. Betul sekali Kak Heni. Betul. Adik-adik di rumah juga ya, nanti bisa membuka kitab suci, nanti ikut menyimak ya. Nah, dari Injil Markus Iya. bab 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37. Nah, setelah kita mendengarkan bacaan Injil, kita juga akan mendengarkan ulasan materi dari Injil Markus tadi. Ya. Bersama siapa Kak Heni? Tentunya Siapa ya? adik-adik juga pernah lihat nih, terutama yang berada di area Keuskupan Purwokerto ya. Tidak asing dengan Romo ganteng ini loh Kak Omi. Wow, rombongannya. Penasaran ya? sih? Kan nanti kita Kasih lihat tahu dong. bareng-bareng. Oh, nanti dilihat bareng-bareng. Iya, nanti Oke. saja. Oke. Oh, nanti baru teman-teman perkenalan ya. Iya. Kita perkenalan di kolom komentar nanti ya Kak Heni ya. Iya, betul, Oke. betul. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan ulasan materi bersama Romo rahasia ini ya, Iya. bersama Romo rahasia ini, lalu kita akan memasuki aktivitas kita. Nah, ini yang ditunggu oleh teman-teman nih Kak Heni. Iya betul. Kak Heni juga nunggu-nunggu nih Kak Omi. Oh iya betul. Kira-kira aktivitasnya apa dan seperti apa ya? Iya. Iya. Nah, aktivitas ini akan dibawakan oleh siapa ya Kak ini? Oleh Kak Ita. Kita, Siapa lagi? Kak Lia. Kak Lia dan Kak Agnes. Ya. Nah, setelah kita aktivitas, kita juga akan mendengarkan cerita. Wih, cerita siapa ya kali ini ya Kak Omi? Nah, ceritanya itu cerita Santa-Santa Kak Heni. Betul sekali. Cerita Santa-Santa ini akan diceritakan oleh Kak Kak Lia. Lia. Nah, tentunya
adik-adik di rumah juga penasaran ya. Di setiap minggu ketiga kita ada cerita Santo dan Santa ya. Ini untuk menambah pengetahuan kita juga. Betul ya, sekali sebagai Kak anak Heni. Tuhan. Nah adik-adik, inilah susunan acara sekolah minggu kita hari ini. Oke. Nah Kak Heni dan Kak Omi ngajak teman-teman semua untuk kita mengawali sekolah minggu kita hari ini dengan lagu pembuka bersama menyanyikan lagu pembuka ya. Iya. Bersama siapa? Bersama Ada dengan Vena, Vika, dan juga Kak Roso. Kak Roso. Nah setelah itu teman-teman di rumah ambil sikap doa yang baik. Kita membuka sekolah minggu kita hari ini dengan doa dan juga akan doa Salam Maria yang akan dibawakan oleh Fiona. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu. Berkati kami, ya Tuhan, semoga sekolah minggunya lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpuji engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Injil diambil dari Injil Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-murid, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka
Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian dia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikian Injil. Adik-adik bintang-bintang Tuhan, selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita patut untuk bersuka cita hari ini, karena hari ini Tuhan menyapa kita melalui dalam kitab-kitab suci, bacaan-bacaan Injil. Ya, nah, adik-adik bintang-bintang Tuhan, tadi sudah mendengar bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil mana? Ayo, udah nggak tahu nggak? Dari Injil Markus, ya, Markus yang bercerita banyak tadi tentang penderitaan Yesus. Tapi saya akan mengajak kita semua, adik-adik bintang-bintang Tuhan, untuk memahami ataupun merasakan adanya sapaan Tuhan Yesus pada kita. Dalam bacaan Injil tadi, Yesus kemudian memeluk anak-anak itu lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menerima aku." Adik-adik bintang Tuhan, anak-anak Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Mari kita lihat Tuhan Yesus saja, ya, Tuhan Yesus saja loh ya, sungguh sangat memberi perhatian pada anak-anak, pada kita, adik-adik bintang-bintang Tuhan. Karena apa? Karena anak-anak itu adalah tanda ataupun menjadi berkat bagi siapapun. Ya kan? Kita bisa tahu kok, kalau adik-adik ada di rumah, tentu orang tua akan senang. "Wih, saya sudah punya anak nih, saya sudah punya momongan nih." Ya kan? Ataupun setelah itu adik-adik akan mendapat banyak berkat dari orang tua. Kita waktu kita masa kecil itu kan tubuh kita tuh gede-gede toh. Adik-adik pasti gede-gede. Banyak yang waktu kecil itu montok-montok, gemuk-gemuk, gempal ya kan. Itu adalah tanda bagaimana anak-anak kecil itu adalah mereka yang diberi berkat begitu banyak oleh orang lain, keluarga, teman-teman, maupun juga oleh Tuhan. Nah, mari kita belajar. Kalau kita sekarang diajak untuk sungguh-sungguh menjadi anak-anak kecil, anak-anaknya Tuhan, maka apa yang harus kita perbuat? Adik-adik bintang-bintang Tuhan, dari bacaan Injil hari ini yang tadi dibacakan untuk kita dengarkan bersama, paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, menjadi anak-anaknya Tuhan itu tidak boleh mengeluh. Itu yang pertama. Pertama, mengapa harus tidak boleh mengeluh? Karena Yesus pun juga tidak mengeluh. Ketika hari ini Yesus mengatakan, "Akan ada penderitaan bagiku. Anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia." Yesus Tuhan kita itu juga akan menderita. Tetapi Yesus bukan orang yang mudah sambat, mudah mengeluh, ada apa-apa itu lalu takut. Tidak. Tapi Yesus itu mau untuk menghadapi penderitaan itu, kesulitan, kesusahan. Nah, dalam hidup adik-adik bintang Tuhan,
kita juga punya pengalaman ataupun kisah-kisah yang susah tuh. Dulu misalnya waktu sekolah masuk SD senangnya bukan main. Bajunya baru semua, seragamnya baru. Tapi lama-lama kok pelajarannya susah, kok gurunya galak. Lalu kita mudah nanti kalau hanya mengeluh akan putus asa. Sudahlah, dulu mungkin ranking 1, sekarang ranking 5. Sudahlah, nggak apa-apa. Nah, jangan seperti itu ya. Tetap mempertahankan semangat. Penderitaan atau kesulitan itu bukanlah halangan, tetapi ini suatu tantangan yang harus ditaklukkan. Menjadi ujian kita seperti kalau kita itu mengerjakan ujian dari guru, Bapak Ibu guru. Itu kalau kita sudah belajar, maka kan kita pasti akan mendapat nilai yang bagus. Maka hari ini kita diajak Tuhan untuk yang pertama, jangan menjadi orang yang mudah mengeluh. Lalu yang berikutnya, yang kedua, dari pengalaman yang diberikan Yesus dalam Injil, kita mencoba untuk mau berbagi kesusahan, mau ngobrol dengan Bapak Ibu atau orang tua, papa mama, dengan kakak adik, cici ooh misalnya. Kita belajar untuk bisa mengobrol, artinya berbagi, agar besok kalau misalnya kita mempunyai kesulitan, dengan kita ngobrol jujur itu, adik-adik bintang Tuhan akan mendapatkan bantuan. Ya kan? Ini bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita, yang pertama jangan mengeluh, yang kedua biasakan untuk berkomunikasi, untuk ngobrol. Nah, ngobrol bukan hanya ngobrol yang misalnya itu hanya receh-receh ya kan, tapi ngobrol yang bisa untuk saling berbicara dari hati ke hati. Kalau misalnya adik-adik itu dalam sekolah itu mempunyai sekolah online misalnya kan, punya kesulitan, ngobrollah dengan orang tua, dengan guru misalnya juga ngobrol. Misalnya guru mengatakan ada pertanyaan, jangan diem. Oh, kapan ini selesainya? Jangan, tapi ngobrol. Angkat tangan dan mengatakan, Bapak Ibu guru saya mau bertanya. Kalau ada hal yang tidak jelas. Itu yang kedua. Yesus pun hari ini mengajarkan jalan penderitaan yang akan ditempuh Yesus, itu Yesus perbincangkan, Yesus wartakan, Yesus beritakan kepada orang lain. Itu ya, dua hal yang bisa kita ambil dalam bacaan Injil hari ini, agar kita menjadi anak-anak bintang Tuhan yang sangat dikasihi dan balas mengasihi orang lain. Lalu yang terakhir, ketika kita bisa menjadi orang yang menerima berkat Tuhan, lalu bisa berbagi, maka yang terakhir seperti Yesus mengatakan, anak kecil yang dibiarkan datang kepadanya, lalu barang siapa menerima aku seperti anak kecil ini, dia akan seperti menerima aku. Kita diharapkan mampu untuk menerima Tuhan. Sadarilah adik-adik teman-teman bintang-bintang Tuhan, bahwa Tuhan hadir dalam diriku. Maka setelah pia ini, harapannya kita bisa mengubah semua perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kita yang kurang berkenan pada Yesus, kita ubah. Yang dulunya mungkin malas-malasan, mudah mengeluh, rasanya itu kok aduh hidupnya susah, diminta orang tua untuk misalnya nyapu, ngepel, kok malah lebih milih pusreng mabar, ya kan? Mari sekarang menjadi orang yang sungguh-sungguh rajin. Agar apa? Agar kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kecil yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, ya. Hal itu ya semoga yang bisa kita bawa atau teman-teman bawa, ada di bawah semua dalam hidup kita selanjutnya. Begitu, yang penting tetap percaya pada Yesus, tetap semangat, dan jangan lupa menjadi anak kecil yang berbakti pada orang tua dan gereja. Begitu ya. Terima kasih, salam kenal, saya Romo Iain dari Pamungkas dari Katedral Purwokerto. Ya, saya baru kenalan sekarang, dari tadi sudah ngomong ya kan. Sudah, itu saja. Terima kasih, tetap semangat, salam mengasihi dari Tuhan, Tuhan memberkati. Dadah, selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Nah, kita buat aktivitas. Nah, Kak Ita. Oh, minggu ini lagi
tadi sama Romo IA ya, Kak Ita Ya, ya. betul. Romo IA itu Romo yang saat ini sedang bertugas di Purwokerto. Nah, bercerita sudah Purwokerto pindah, ya? ya, sudah pindah Kak Ita. Terus menceritakan tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Ya. Nah, aktivitas kali ini juga kamu bikin seperti ini. Layang-layang. Anginnya nih Kak Ita. Tuh. Layang-layangnya Kak Ita terbang-terbang. Bagus ya. Layang-layang ini adalah bercerita bahwa kita itu terbang. Bisa dengan niat-niat kita terbang untuk menyambut Tuhan. Nah, di sini diceritakan ada barang siapa yang ayat 37. Ya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sama seperti kita ketika mau menyambut Tuhan, Ya, apa sih yang harus kita siapkan? ya betul. Pasti dong yang baik-baik ya Kak Ita ya. Iya. Ada niat-niat baik ya. Nah, misalnya ya Doa, doa mengasihi, mengampuni, nah, cita. betul sekali. Nah, gimana sih mau bikin layang-layang ini supaya terbang bersama Tuhan untuk menyambut Tuhan? Kita dengarkan, kita simak video yang satu ini bersama dengan Kak Agnes Ya, ya. betul. Dengan Kak Agnes. Selamat mengikuti. Sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gambar yang sudah dikirim di WA grup orang tua Pia-Pir, kemudian krayon atau alat warna, solasi, pita, spidol atau alat tulis, dan gunting. Selanjutnya, kita gunting gambar yang sudah dibagikan. Ini dia hasilnya setelah kita gunting. Selanjutnya, kita warnai gambarnya. Ini dia hasilnya. Jika kita sudah Ini dia yang sudah diwarnai. Selanjutnya, kita tuliskan niat-niat baik kita untuk menyambut Tuhan di atas pitanya. Nah, seperti pita-pita yang di sini, niat-niat baik Agnes, mengasihi, rajin berdoa, bersyukur, rendah hati, dan sukacita. Lalu bisa tulis lagi di sini. Yang satu ini, Kak Agnes mau menulis mengampuni. Setelah selesai mewarnai dan menuliskan niat-niat baik kita, saatnya kita merangkai layang-layang niat baik. Nah, siapkan dulu pitanya yang sudah dipotong kurang lebih 40 cm dan 10 cm. Kemudian kita balik layang-layangnya. Dan kita tempelkan pitanya di sini. Selanjutnya kita tempel pitanya. Nah, yang terakhir kita gunakan pitanya ini untuk gantungannya. Ini hasilnya. Selamat mencoba. Nah, adik-adik sudah disimak ya videonya tadi bersama Kak Agnes. Nah,
caranya dan cara merangkainya, cara membuat dan merangkai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Cantik ya adik-adik? Cantik kan? Nah, nanti setelah adik-adik beraktivitas, membuat aktivitas layang-layang niat baikku untuk Tuhan, jangan lupa dikasih nama ya. Dan nanti setelah itu dipajang dan adik-adik berfoto bersama aktivitasnya di sebelahnya, lalu dikirim. Kemana? Ke WA grup orang tua Piapir Purbalingga. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Halo adik-adik. Wah, apa kabar? Selamat pagi, berkah dalam. Jumpa lagi ya kita di cerita Santo Santa. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan kan Injil untuk hari ini? Tadi Injilnya dari mana? Iya, betul sekali. Injil hari ini dari Injil Markus. Nah, untuk kali ini kita mau mendengarkan kisah Santo Markus. Santo Markus mempunyai nama yang lengkap yaitu Yohanes Markus. Hal ini dapat dilihat dari Kitab Suci Kisah Para Rasul bab 15 ayat 37. Nah, Yohanes Markus ini dia bukan merupakan salah satu dari ke-12 Rasul Yesus, tetapi dia adalah sepupu dari Santo Barnabas dan merupakan anggota komunitas Kristen yang pertama di Yerusalem. Baik Santo Yohanes Markus maupun ibundanya sangat dihormati oleh komunitas gereja purba dan rumah ibunya sering digunakan sebagai tempat berkumpul bagi umat Kristen. Yohanes Markus mendampingi Santo Paulus dan Santo Barnabas dalam tugas-tugas misionaris mereka. Dan mereka melalui Pulau Siprus. Lalu dia hanya mendampingi Santo Barnabas. Kemudian dia juga berada di Roma bersama Santo Paulus dan Santo Petrus. Yohanes Markus menulis kitab Injil kedua saat itu di Roma sebelum tahun 60. Dan Markus sendiri ini menulis Injilnya dalam bahasa Yunani bagi kaum non-Yahudi yang menjadi Kristen. Injil karangannya adalah Injil yang paling pendek di antara keempat kitab Injil. Adik-adik masih ingat tugas kemarin, minggu kemarin waktu Pia virtual di minggu kedua? Masih ingat nggak tugasnya? Iya betul, menuliskan atau menyanyikan rangkaian kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Nah, ada juga kan kitab Markus, Injil Markus, ya kan? Nah, Injil Markus itu adalah Injil yang kedua dalam kitab Perjanjian Baru. Gimana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu Injil Markus adalah Injil yang kedua. Injil karangan dari Markus sendiri adalah yang paling pendek. Nah, menurut tradisi, Santo Markus diminta oleh orang-orang Romawi untuk menuliskan ajaran-ajaran tentang Santo Petrus dan yang diajarkan oleh Santo Petrus sendiri. Hal ini dikuatkan oleh posisi Santo Petrus dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus banyak cerita tentang Santo Petrus. Nah, Injil Markus melukiskan hidup Yesus melalui pandangan mata dari Santo Petrus sendiri, pemimpin para rasul. Menurut tradisi, dia mendirikan gereja di Alexandria, Mesir, dan menjadi uskup di sana, dan menjadi martir di jalanan kota tersebut. Dalam dunia seni, dia dilambangkan dengan seekor singa yang bersayap, yang melambangkan
Santo Yohanes Pembaptis sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti tertulis pada awal kitab Injil karangan Santo Markus. Melalui penulisan Injilnya, Yohanes Markus mengajarkan bahwa kemuridan atau pemuridan sejati berarti adalah mengikuti contoh Yesus sendiri, yang ada kutipan, yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, terdapat dalam Injil Markus bab 10 ayat 45. Nah, panggilan ini yang terus bergema dalam seluruh Injil Markus. Narasi-narasi yang disajikan dalam Injilnya memberikan kepada kita gambaran sekilas tentang pengalamannya sendiri, bagaimana Tuhan memperhatikan kita manusia. Nah, Santo Markus sendiri atau Yohanes Markus sendiri lahir di abad pertama dan asal beliau dari Siprus. Wilayah karya dari Yohanes Markus ada di Palestina, Asia Kecil, Roma, dan Mesir. Yohanes Markus sendiri atau Markus si penginjil ini dijadikan sebagai martir, dan menurut tradisi Markus diikat tali di lehernya lalu diseret sepanjang jalan sampai ia mati. Nah, oleh karena itu Markus penginjil juga adalah seorang martir. Nah, beliau sendiri adalah wafat pada tanggal 25 April tahun 68 di Alexandria, Mesir. Oleh karena itu, untuk perayaan Santo Markus secara Gereja Katolik dirayakan pada tanggal 25 April. Nah, seperti itu adik-adik kisah dari Santo Markus. Pasti ya kita mau meneladani Santo Markus ya, yang selalu hidup untuk Yesus, dan dia mengikut tadi Santo Petrus yang dimana dia adalah murid dari Tuhan. Sampai jumpa dalam kisah Santa-Santa bulan depan. Dadah. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa satu teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa satu teman pergi sekolah minggu. Ya, Kak Omi, sepertinya Kak Omi lagi bahagia banget. Iya, ya? Kak Heni, hari ini kamu itu bahagia sekali. Kenapa? Karena hari ini kamu itu bisa ketemu banyak sekali teman-teman. Wow, Di asik sekolah ya. minggu via virtual paroki Santo Agustinus Purbalingga. Nah, puji Tuhan, luar biasa ya Kak Omi. Tapi sayang sekali nih Kak Heni. Nah, sekolah minggu hari ini udah mau selesai. Tuh, nggak apa-apa. Nah, gak apa-apa gimana? Padahal kamu itu masih pengen ketemu sama teman-teman. Nggak apa-apa. Kita kan sudah bertemu nih. Iya, kan sudah bertemu ya. Oh. Karena hari ini itu banyak sekali teman-teman Kak Heni. Iya. Bukan cuma dari paroki Santo Agustinus saja, Iya. tapi teman-temannya itu banyak Dari se-Nusantara. Iya. Nah, Kak Omi, kita minggu depan kan masih bertemu lagi. Jadi jangan bersedih. Oke Kak Heni. Nah, Kak Heni jadi ingat nih lagunya Kak Omi tadi. Satu orang. Satu anak Oh, Tuhan iya. bawa satu teman pergi sekolah minggu. Nah, kita bertemu lagi di via virtual Paroki Santo Agustinus Purbalingga minggu depan. Adik-adik, jangan lupa ya, ajak teman-teman yang lain untuk mengikuti. Untuk mengikuti, iya betul, untuk mengikuti via virtual di setiap minggu. Iya. Dan tentunya juga akan ketemu bersama kakak-kakak pendamping Iya, yang lain. pendamping yang lain. Iya.
Nah, Kak Omi, kita sudah di penghujung acara nih. Iya, betul sekali. Nggak terasa. Iya, nggak terasa kita sudah di penghujung acara. Nah, di acara penutup ini Kak ini kami akan membacakan ya acara penutupnya. Dan juga terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti sekolah minggu Pia virtual dari awal hingga akhir acara kita hari ini. Nah Kak ini untuk acara penutupnya nanti kita akan menyanyikan lagu pengantar doa penutup. Nah lagu pengantar doa penutup ini nanti akan dinyanyikan oleh Franz, Vena, dan Vika. Ya, nah setelah lagu pengantar doa penutup, kita akan diajak juga untuk berdoa untuk oleh mengakhiri siapa? sekolah minggu kita hari ini Kak ini. Siapa itu Kak? Nah, doa penutup ini dan doa Bapak kami Kak Heni. Ya. Doa Bapak kami yang akan dibawakan oleh David. Oh, David. Iya. Terus setelah itu kita akan mendengarkan satu lagu. Ya, betul sekali. Iya. Nah, setelah doa penutup, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kasihnya seperti sungai. Kak ini juga pasti tahu kan lagunya. Coba Kak Heni ingat-ingat lagi. Iya, ingat-ingat dong. Teman-temannya juga tahu. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Nah, nanti kita akan menyanyi bersama Franz, Vika, Vena, dan Kak Rosel. Nanti setelah kita menyanyikan lagu penutup, Kak Heni dan Kak Omi undur diri ya dari hadapan adik-adik semuanya. Iya, betul sekali. Kita bertemu lagi di Pia Virtual Ya, minggu depan. yang berikutnya ya, minggu Tapi depan. jangan lupa Kak Omi. Jangan lupa apa Kak ini? Iya, jangan lupa. Coba. Mesti Kak Omi lupa. Oh iya Kak Heni, kami ingat. Ingatin adik-adik dong. Iya, jadi ingat. Nah, untuk aktivitasnya setelah dikerjakan bersama mama, papa, atau kakak di rumah, Ya. jangan lupa kirim Ke ke grup orang tua. Nah, dan juga jangan lupa nih Kak Heni, jangan lupa subscribe, ya. like, dan juga komen. Nah, Kak Omi dan Kak Heni pamit dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. berikutnya. Dadah. Dadah. Cinta Yesus
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas sekolah minggu virtual hari ini. Semoga kami menjadi domba kecil yang akan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masuk kami ke dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.